Berjumpa lagi teman-teman di Morsaka Channel. Yang belum follow, subscribe, dan komen, mari kita follow, kita subscribe Morsaka Channel. Setiap hari kita akan membahas soal-soal baru, sehingga Anda semua lebih banyak perbendaharaan soalnya, supaya sesuai dengan harapan dan doa kita semua, Anda bisa berhasil lulus di ujian tahun ini ya. Langsung saja teman-teman, kita selesaikan soal yang pertama. Di sini disebutkan uang galen ditambah setengah uang yogi adalah 50.000. Jika uang galen semulanya adalah 40.000, maka hitunglah jumlah uang keduanya. Oke, mari kita kerjakan. Jadi ini si galen lah ini. Uang galen, ini huruf G ya, galen. Ditambah setengah dari uang si yogi adalah 50.000. Ya, kalau orang lain mengatakan gocap gitu ya. Ini 50.000 sama dengan gocap. Jika uang galen semulanya adalah 40.000. Nah, ini si galen ini semulanya uangnya 40.000. Kan tinggal gampang nih. Ditambah setengah Y sama dengan 50.000. Oke. Berarti setengah Y-nya ini berapa? 10.000 ya. Setengah Y-nya adalah 10.000. Berarti Y-nya sama dengan 20.000. Oke. Soal pertama sangat gampang sekali. Yang ditanya adalah jumlah uang keduanya. Berarti 40.000 ditambah 20.000. Jawabannya 60.000. Gampang ya teman-teman. Masih soal pertama biasa, gampang-gampang deh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai 22 hari bila dikerjakan 20 orang. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, dia berhenti. Pekerjaan berhenti selama 6 hari. Supaya pembangunannya tepat waktu, maka yang perlu ditambah berapa orang lagi pekerjanya. Yang ditanya yang perlu ditambahkan gitu ya. Mari kita bangun logika matematika kita untuk menyelesaikannya ini. Tadi katanya begini, 22 orang. 22 orang. Yap, 22 orang mampu menyelesaikan suatu pekerjaan selama 22 hari ya. Salah saya ini, 22 hari. Kita ganti bahasanya jadi 22 orang dulu deh. 20 orang. Ya, 20 orang mampu menyelesaikan pekerjaan selama 22 hari. Ternyata setelah 10 hari berhenti dia. Gitu ya. Berarti ada sisa 12 hari dong. Nah, berhentinya berapa hari? Berhentinya 6 hari. Libur lah ini ya. Berarti ini libur lebaran lah ini. Biasanya kan libur lebaran 6 hari ya. Maka sisa waktunya ada 6 hari lagi. Nah, cara penyelesaiannya begini teman-teman. Ini cara yang pertama ya. Kalau 20 orang mampu menyelesaikan selama 22 hari, maka ini coba kita kalikan dulu. Maka ini menjadi 440 gitu ya. 440. Nah, setelah 10 hari
Jadi kalau 10 hari biasanya diselesaikan juga dengan 20 orang nih, contoh lah ini. Nah, setelah 10 hari berarti pekerjaan yang selesai berapa? 200 pekerjaan gitu ya. Kita kalikan aja ini. Nah, maka sisanya 6 hari. 6 hari kan libur. Nah, gitu dia. Mari, cara pertama. Ini berarti tunggu dulu, sebelum itu ini berarti sisanya berapa pekerjaan lagi? Ini totalnya. Ini yang sudah dikerjakan. Berarti sisanya yang dikerjakan selama 6 hari 240 lagi ya. 240 pekerjaan lagi ya ini sisanya. Mari. Kalau 200 orang dalam 10 hari, kalau 200 pekerjaan dalam 10 hari membutuhkan 20 orang. Berarti 200 dibagi 10 ya 20 gitu ya. Nah, maka ini juga 240 dibagi 6 berarti 40 orang. Oh, gampang. Dari 20 orang menuju 40 orang. Berarti yang ditambahkan berapa orang? 20 orang. Paham nggak yang pertama ini? Logika yang pertama paham tidak? Kalau Anda paham, mari. Ada yang kedua caranya, teman-teman. Yang kita ambil itu dari sini. Nah, tapi bahasanya berbeda nanti. Saya ulangi dulu. Ini udah paham ya, saya hapus ya. Saya hapus nih. Nah, jawabannya sama aja. Jawabannya sama saja. Kalau 22 hari, nah 22 hari diselesaikan 20 orang, maka ini 440. Tadi gitu ya. Nah, setelah 10 hari berarti ini dikerjakan oleh tetap 20 orang ya. Maka ini tadi 200. Nah, sisanya berarti 12 hari. Sisanya 12 hari kalau dikerjakan 20 orang, maka sisa pekerjaannya 240. Paham ya? Nah, karena kendala suatu hal ini harus dikerjakan oleh 6 orang. Pekerjaan 240 ini harus dikerjakan oleh 6 orang. Maka berapa yang harus ditambahnya? Oke, waktunya semakin cepat, berarti ini semakin kecil ya, maka pekerjaannya semakin banyak. Tandanya berbeda, maka perbandingan terbalik. Maka ini 12/6 dikali sama dengan X per 20. Nah, X-nya sama dengan 20 dikali berapa? 12 per 6. Ini bisa dicoret-coret 2. X-nya sama dengan 40. Oke, sama jawabannya. X-nya sama dengan 40. Tadi 20 pekerja menjadi 40 pekerja, maka dibutuhkan 20 pekerja lagi. Paham tidak? Paham ya? Ada 2 cara mengerjakannya. Nah, asal mula soal ini sebenarnya dari sini. Mari kita bangun cara berpikirnya ya. Asal mulanya dari sini nih. Nah, ini pekerjaannya nih. Nih. Dari sinilah soal itu bermula, lalu dikembangkan oleh tim pembuat soal supaya Anda berpikir bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau dia buat soalnya begini,
Anda sudah pasti tahu jawabannya. Tapi dikembangkannya bahasanya seperti soal yang sebelumnya, sama saja sih penyelesaiannya. Tetapi dia hanya mau mengecoh bagaimana penalaran Anda saja. Itu saja ya. Jadi hati-hati. Konsepnya begini teman. 20 pekerja membuat kolam dalam 12 hari. Jadi 20 pekerja membuat kolam 12 hari. Karena sesuatu hal, pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam 6 hari. Maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa? Nah, inilah asal soalnya. Ini perbandingan terbalik. Maka bisa kita buat X sama dengan. Ini perbandingan terbalik, kita balikkan dulu ya teman-teman. Jangan Anda salah nanti. 20 per X sama dengan 6 per 12. Nah, kalau Anda bisa ini aja, ini 1/2, maka X-nya tinggal dikali silang. Jawabannya 40 kan? Semula pekerjaannya berapa? Semula pekerjaannya ada 20 menjadi 40, maka pekerja yang ditambah adalah 20. Ini asal muasal soal itu. Nah, ini biasanya sudah kita kerjakan di sekolah juga, ini soalnya seperti ini. Tetapi karena Anda mau ujian kedinasan atau masuk perguruan tinggi ataupun masuk CPNS, soalnya tidak semudah yang di sekolah. Dikolaborasikan, diganti sedikit-sedikit, penalaran Anda dimainkan oleh tim pembuat soal. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Romi dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan 15 hari. Okda dalam 20 hari. Jika mereka bekerja sama dalam 4 hari, maka yang tersisa berapa bagian? Oke, paham nggak artinya? Mari kita selesaikan. Romi dulu. Hai Romi. Ini si Romi, dia begini. Ada satu pekerjaan dia selesaikan 15 hari. Dia selesaikan 15 hari. Maka ini sama juga, kalau 1 hari dia hanya mampu menyelesaikan 1/15 pekerjaan. Betul ya? Okda. Si Okda ini untuk satu pekerjaan dia bisa menyelesaikannya dalam 20 hari. Maka dengan kata lain, 1 hari si Okda itu hanya mampu mengerjakan 1/20 bagian dari pekerjaannya. Pertanyaannya, jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, kan gitu. 4 hari berarti ini kita tambahkan dulu nih. Ini kita tambahkan. Ini pekerjaan mereka dalam 1 hari. Kalau dalam 1 hari mereka bisa mengerjakan 1/15 ditambah 1/20 sama dengan, ini sama-sama 60 bisa ya. Ini 60, ini 60. Maka di sini 4, di sini 3, maka 7/60. Ini 1 hari teman-teman. Ini 1 hari. Yang dia tanyakan tadi berapa? Yang dia ketahui 4 hari. Maka dikali 4 saja. Dikali 4, ini warnanya beda. 7 kali 4 jadinya ya. Kali 4, ini kan 1 hari. Berarti 7 kali 4 menjadi 4 hari. 28 ya, dibagi 60. Nah, itu ya. 28 dibagi 60 ini bisa nggak kita perkecil lagi? Bagi 15, bagi 4. Bagi 4 ini bisa 15. Ini bagi 4 bisa 7 gitu ya. Nah, 7/15.
Jadi dalam 4 hari dia menyelesaikan 7/15. Maka pekerjaan yang tersisa adalah berapa bagian? Nah, berarti yang tersisa adalah 1 dikurang 7/15. Nah, 1 ini tadi kan bisa jadi kita buat gini, 15/15 dikurang 7/15 sama dengan 8/15. Jawabannya adalah 8/15 E. Paham ya cara berpikirnya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya sama saja seperti tadi. Egi dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 jam. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Pratapa, pekerjaan tersebut selesai 18 jam. Tentukan lama waktu pekerjaan selesai jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Egi dan Pratapa bersama-sama. Nah, bahasanya sama seperti tadi. Egi satu pekerjaan dia selesaikan 9 jam. Gitu ya. Dengan kata lain, dalam 1 jam Egi hanya mampu menyelesaikan 1/9 bagian. Pratapa. Nah, si Pratapa ini dalam menyelesaikan satu pekerjaan dia butuh 18 jam. Maka dengan kata lain, dalam 1 jam dia hanya mampu menyelesaikan 1/18 bagian, gitu ya. Nah, kalau mereka bekerja secara bersama-sama, maka jadi berapa jam mereka bisa menyelesaikan? Nah, mari kita buat. Ini tinggal kita tambahkan saja. Oke? Sudah tahu gimana logika berpikirnya? Silakan Anda jawab, Anda tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sama juga seperti tadi teman-teman. Sebagai bahan latihan Anda ya. Sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama juga nih. Tetapi ini dia kita ubah sedikit menjadi 3 orang. Kalau 2 soal pertama kan hanya 2 orang tuh. Ini kita buat jadi 3 orang. Siapa aja orangnya? Mari kita lihat. Idris 30 hari. Widianti 30 hari. Nina 15 hari. Nah, gitu ya. Tetapi setelah 4 hari mereka mengerjakan secara bersama-sama, Idris dan Widianti berhenti katanya. Kalau mereka berhenti, maka Nina harus mengerjakan itu untuk menyelesaikan pekerjaan itu berapa jam? Itu bahasa soalnya. Mari kita jawab. Idris dia satu pekerjaan 30 hari. Maka dengan kata lain 1 hari, saya singkat aja ya, sama dengan 1/30. Begitu juga dengan Widianti 1 hari 1/30. Nina 1 hari 1/15. Nah, gitu ya. Kita lihat, ini 30, ini 30, ini 15. Paham ya? 30, 30, 15. Nah,
Berarti jika mereka mengerjakannya bersama-sama, satu hari itu bisa berapa bagian pekerjaan. Tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. 1/30 ditambah 1/30 ditambah ini kan 15, kita jadikan 30 yuk. Jadi 4. Jadi 4 jadi 2. Maka hasilnya 4/30. Nah, ya kan? 4/30 itu satu hari. Di sini disebutkan 4 hari mereka mengerjakannya bersama-sama. Maka 4 hari dikali 4/30. Nah, maka jawabannya adalah 16/30. Coba sama-sama kita bagi 2. Ini jadi 15, ini jadi 8. Nah, gitu ya. Jadi selama 4 hari mereka hanya mampu menyelesaikan 8/15 bagian pekerjaan. Sisanya berapa? Sisanya menjadi 7/15. Gitu ya. Paham nggak? Jadi sisanya itu kan ini satu pekerjaan yang baru selesai 8/15. Maka sisa pekerjaannya itu adalah 15/15 dikurang 8/15. Maka jadi 7/15. Nah ini tuh 7/15 ini dia. Ya. Dan pekerjaan ini harus diselesaikan oleh si Nina. Nina tadi katanya ini Nina nih. Ini Nina nih. Saya garis panjang deh. Ini Nina. Si Nina itu satu hari hanya mampu menyelesaikan 1/15. Jadi Nina satu hari itu hanya mampu menyelesaikan 1/15. Sisa pekerjaannya 7/15, maka dia harus bekerja selama 7 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jawabannya C. Paham ya dari mana 7 hari ya? Supaya hasilnya menjadi 7/15. Oke? Paham dong kalau begini doang. Tapi kan asik ya. Logika berpikir kita sepertinya dirangsang untuk menyelesaikannya dengan baik dan benar ya. Oke teman-teman. Semoga teman-teman dapat ilmu baru. Semoga teman-teman semakin lancar lagi mengerjakan soalnya. Sehingga kalau Anda ketemu soal seperti ini sudah semakin gampang ya. Ini dulu pertemuan kita hari ini teman-teman. Kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, di subscribe dong More Saga Channel. Supaya teman-teman setiap hari bisa mendapatkan soal-soal terbaru yang akan diujikan tahun ini. Harapan saya, harapan kita sama sih doa kita ya teman-teman. Semoga Anda semua bisa berhasil lulus tahun ini dan menjadi kebanggaan keluarga. Terima kasih, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.